Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di perkuliahan daring untuk pertemuan mata kuliah kalkulus. Kali ini merupakan pertemuan ke-14. Nah, ini merupakan video terakhir dari rangkaian perkuliahan semester daring kali ini. Jadi, ini merupakan penutup juga untuk bab anti turunan atau integral. Kalau yang sebelumnya kita mempelajari integral untuk menghitung luas, sekarang kita mencoba untuk menghitung integral tentu untuk menghitung volume. Sebagai pendahuluan di sini kita sudah sempat singgung ya di bab menghitung luasan ya, yang mana salah satu fungsi dari penggunaan integral itu digunakan untuk menghitung volume ya. Jadi contoh di sini misalnya bisa digunakan untuk menghitung volume benda putar ya. Contohnya di sini ada gambar volume gambar bola lampu ya. Bola lampu di samping dapat dipandang sebagai benda putar jika kurva di atasnya diputar menurut garis horizontal ya. Jadi pada pokok bahasan ini kita juga akan mempelajari penghitungan integral untuk menghitung benda putar. Kemudian ada suatu daerah jika diputar mengelilingi garis tertentu sejauh 360 derajat, maka akan terbentuk suatu benda putar di sana ya. Jadi kegiatan pokok dalam menghitung volume benda putar dengan integral itu hampir mirip ketika kita menghitung luasan dari sebuah kurva ya. Di sini ada partisi, aproksimasi, ada penjumlahan, pengambilan limit, dan menyatakan dalam bentuk integral tertentu. Dalam menentukan volume benda putar yang harus diperhatikan itu adalah bagaimana menentukan bentuk sebuah partisi ya jika benda itu diputar ya. Berdasarkan bentuk partisi tersebut, maka metode yang digunakan untuk menentukan volume benda putar itu dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu ada metode cakram, ada metode cincin, dan juga ada metode kulit tabung. Pertama yang akan kita bahas adalah terkait dengan menggunakan metode cakram ya. Metode cakram di sini merupakan metode yang digunakan dalam menentukan volume benda putar, yang mana kita bisa menganalogikan seperti menentukan volume mentimun ya. Bagaimana kita menghitung volume dari mentimun dengan cara memotong-motong ya. Sehingga tiap potongan timun ini kita bisa representasikan sebagai bentuk cakram. Bentuk cakram tersebut ya dapat dianggap sebagai tabung ya. Dapat dianggap sebagai tabung dengan jari-jari R sama dengan fx. Jadi jari-jarinya ini adalah fx, kemudian tingginya di sini itu adalah H yang kita bisa representasikan dengan delta X. Sehingga volumenya dapat diaproksimasi ya atau dapat dihitung dengan PR kuadrat H ya untuk volumenya, atau di sini kita bisa nyatakan Pi Fx kuadrat delta X ya. Dengan cara menjumlahkan, kemudian kita ambil limitnya dan kita bisa nyatakan dalam bentuk integral ya. Ya, dari sana kita jumlahkan semua partisinya ya. Semua partisi yang bentuknya cakram itu yaitu sigma untuk Pi Fx kuadrat delta X ya. Kemudian kita tentukan limitnya. Ada berapa partisi yang ada di sana. Kemudian kita bisa menentukan volumenya. Jadi volumenya kita bisa nyatakan Pi dengan luasan 0 ya. Kalau dalam kasus ini berarti 0 sampai A untuk Fx kuadrat dx. Contoh yang pertama yaitu dengan menggunakan metode cakram, hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva Y sama dengan X kuadrat plus 1, sumbu X garis X sama dengan 2, diputar mengelilingi sumbu X ya, sejauh 360 derajat. Ya. Berarti yang pertama ya kita tentukan daerahnya terlebih dahulu ya. Seperti ini, kemudian bayangkan dia diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat ya. Setelah itu kita buat partisi ya, kemudian kita tentukan ukuran dan bentuk partisi. Nah,
Kemudian setelah itu kita aproksimasi partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Ya, kita tahu bahwa tadi untuk menghitung volume dari bentuk seperti ini itu adalah pi r kuadrat h, karena dianggap di sini adalah r, ya, yang mana r-nya ini merupakan fungsi dari x kuadrat plus 1, ya. Jadi kita bisa nyatakan di sini r-nya x kuadrat plus 1 kuadrat pi delta x, ya. Jadi kita bisa nyatakan kalau di sini dari mulai di titik 0 sampai 2, ya, karena tadi berada di sumbu x sama dengan 2. Kemudian untuk fungsinya adalah pi, ya, kita sesuaikan, masukkan ke volumenya tadi, pi x pangkat 4, ya, x kuadrat plus 1 kuadrat, ya, sama dengan x pangkat 4 ditambah 2x kuadrat plus 1 dx, ya. Dari sini kita bisa hitung volumenya, sehingga volumenya adalah hasilnya 11 per 15 pi. Contoh yang kedua, kalau contoh yang sebelumnya menggunakan garis X, ya, sekarang menggunakan sumbu Y, ya. Hitunglah volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva itu adalah Y sama dengan X kuadrat, sumbu Y dan garis Y sama dengan 2, yang mana diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Langkah penyelesaiannya sama dengan yang sebelumnya, ya, yang mana kita menggambar daerah luasannya terlebih dahulu, kemudian buat sebuah partisi, ukuran bentuknya kita tentukan, kemudian kita aproksimasi volume partisi yang diputar, dijumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral, sehingga kita dapat mendapatkan hasil dari perhitungan volumenya. Ya, di sini kita bisa lihat bahwa untuk jari-jarinya itu bisa dinyatakan dengan yang namanya R, ya. R, kemudian di sini fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat. Berarti kalau misalkan dia R-nya itu berarti sama dengan X, ya. Jadi X-nya sama dengan akar Y, ya, seperti itu. Jadi nanti untuk R-nya ini sama dengan akar Y. Dan untuk delta H-nya yaitu sama dengan delta Y, karena selisih antara titik dari sumbu Y, ya, titik antar sumbu Y dari satu titik ke titik yang lainnya. Nah, kemudian ini merupakan penyelesaiannya dari metode cakram, ya, untuk contoh yang kedua, ya. Kita nyatakan untuk delta volumenya itu sama dengan pi, ya, R-nya tadi adalah akar Y kuadrat delta Y, ya. Jadi kita bisa nyatakan di sini akar Y kuadrat sama dengan Y, ya. Jadi pi untuk sigma pi Y delta Y. Sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk limitnya, ya, itu adalah batasnya di sini dari mulai 0 sampai 2, ya, pi Y, ya, pi Y dy, ya, sehingga kita dapatkan pi-nya bisa kita keluarkan, Y dy sama dengan setengah Y kuadrat, sehingga kita bisa dapatkan bahwa hasilnya untuk volume di contoh kedua ini adalah 2 pi. Nah, sekarang kita coba untuk metode berikutnya, ya, untuk menghitung volume benda putar, bisa juga dengan menggunakan metode cincin, ya. Metode cincin ini yang digunakan dalam menentukan volume benda putar. Dapat dianalogikan seperti menentukan volume bawang bombay, ya, dengan memotong-motongnya dan potongannya itu nanti berbentuk cincin. Jadi untuk menghitung volume benda putar yang menggunakan metode cincin ini dilakukan dengan memanfaatkan rumus volume cincin, ya, seperti pada gambar di sini, ya. Di sini volumenya berarti yang kita bisa gambarkan untuk volumenya untuk pi, ya, ini berarti kan luasan, ya, luasan dari lingkaran besar, kemudian di sini ada luasan dari lingkaran kecil, ya. Jadi di situ kita bisa nyatakan, ya, misalkan kalau yang lingkaran besar itu adalah R kuadrat, ya, R maksudnya lingkaran besar, kalau yang kecil misalnya R, berarti kita bisa lakukan di sini adalah pi
R kuadrat di sini adalah pi R kuadrat, sehingga kita bisa kurangkan gitu ya, kurangkan bahwa hasil luasannya itu merupakan pi R kuadrat ini gitu ya, dikurangi pi R kuadrat ini ya, dikalikan dengan hanya ya, hanya merupakan ketebalannya. Contoh yang ketiga ya, menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva itu adalah Y sama dengan X kuadrat dan garis Y sama dengan 2X diputar mengelilingi sumbu X sejauh 360 derajat. Maka penyelesaiannya sama seperti yang sebelumnya ya, kita menggambar daerahnya terlebih dahulu, buat partisi, tentukan ukuran dan bentuk partisi, aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya dan nyatakan dalam bentuk integral. Ya, kita bisa nyatakan bentuknya seperti ini, jadi bentuknya cincin. Nanti kita akan menghitung ya luasan yang ada di dalam cincin ini ya. Nanti kita kurangkan lingkaran besar dan lingkaran kecilnya. Di sini kita bisa lihat ya, untuk ini adalah R kuadrat, R besarnya. Kemudian untuk yang R kecilnya ada di sebelah sini ya. Baik, dengan menggunakan metode cincin kita dapatkan ya untuk delta V ya, volumenya itu sama dengan pi ya, untuk R kuadrat besar gitu, R besar kuadrat dikurangi R kecil kuadrat dikalikan dengan H ya. Kita udah dapat tadi untuk R besarnya ini ya, yang di dalamnya sini ya, itu adalah untuk R besarnya, sedangkan yang di dalam sini itu adalah R kecilnya. Nanti akan dikurangi dengan itu, jadi 2X kuadrat dikurangi X kuadrat kuadrat, sehingga sini pi 4X kuadrat minus 4X dx ya. Kemudian kita jumlahkan ya, kita jumlahkan partisinya atau luasannya, kemudian kita ambil limitnya, kemudian kita beri batasan ya. Di sini batasannya untuk pi ya, untuk pi di sini, terus kemudian di sini dari 0 sampai 2 ya, untuk fungsi 4x kuadrat minus x pangkat 4 dx. Nah, kita integralkan yang di sini, kemudian kita hitung, terus kita kurangkan ya, kita dapatkan volumenya yaitu 64 dibagi 15 pi. Selanjutnya adalah metode kulit tabung ya. Metode kulit tabung ini yang digunakan untuk menentukan volume benda putar ya. Kita bisa menganalogikan seperti ini ya, seperti jajanan momogi kali ya. Nah, ini kalau misalkan kita potong separuh ya, ini jadinya seperti ini. Yang kita bisa menganalogikan dengan menggunakan metode kulit tabung ini untuk menghitung yang namanya volume. Ilustrasinya seperti ini. Jadi kalau misalkan katakanlah ini tabung ya, berarti kita bisa menggunakan volume dari tabung itu. Jadi ketika kita potong ya, dijadikan sebuah luasan, dia akan menjadi luasan yang namanya balok ya di situ ya. Luasan balok, balok berupa balok maksud saya. Ya, jadi balok itu kita bisa menghitung volumenya. Volume dari balok adalah panjang kali lebar kali tinggi. Ya, di sini panjangnya misalnya 2pi r ya. Karena dia itu kan awalnya berbentuk lingkaran ya, berbentuk lingkaran kemudian dilebarkan gitu ya, dipaparkan gitu. Jadi 2πr, kemudian untuk lebarnya sendiri ya, panjangnya 2πr, kemudian untuk lebarnya sendiri adalah delta r ya. Delta r, kemudian untuk tingginya sendiri di sini adalah delta h ya, sebagai h. Jadi 2πr dikalikan dengan delta r dikalikan dengan h. Contoh penyelesaian dengan menggunakan metode kulit tabung, di sini menghitung volume benda putar yang terjadi jika daerah yang dibatasi kurva, yaitu Y sama dengan X kuadrat, garis X sama dengan 2, dan sumbu X diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360 derajat. Sama seperti yang sebelum-sebelumnya, kita tentukan terlebih dahulu gambar daerahnya. Kemudian buat partisi, tentukan ukuran dan bentuk metode yang kita akan gunakan untuk menghitung volume. Kemudian aproksimasi volume partisi yang diputar, jumlahkan, ambil limitnya, dan nyatakan dalam bentuk integral. Ya, dari sini kita dapatkan fungsi Y sama dengan X kuadrat dan garis X sama dengan 2. Kita putar 360 derajat mengelilingi sumbu Y.
Dari sini kita dapatkan ya, ya untuk ini adalah delta X-nya ya, kemudian ini adalah X-nya ya, dan ini adalah X kuadratnya. Baik, dari ilustrasi ini kita dapatkan gitu ya, bahwa nilai dari jari-jarinya itu ya sama dengan X ya. Jari-jarinya sama dengan X, kemudian kita anggap dia sebagai delta X. Sementara untuk hanya di sini ya, untuk tingginya adalah X kuadrat ya, sama dengan X kuadrat. Kemudian untuk luasannya ya, jadi untuk volumenya kita bisa ukur karena kita sudah punya ya, kita sudah punya bawahannya itu adalah X kuadrat dan delta X-nya ini tadi adalah delta X ya, tetap ya delta X-nya, kemudian R-nya ini adalah X, berarti kita nyatakan untuk volume sama dengan 2pi RH delta X adalah 2pi dikalikan dengan X dikalikan dengan X kuadrat delta X, sehingga kita bisa dapatkan untuk volumenya adalah 2pi X pangkat 3 kali delta X ya. Ini artinya kita jumlahkan semua partisi, kemudian kita dapatkan, kita limitkan ya, limit sigma 2pi X pangkat 3 delta X, sehingga kita bisa nyatakan dalam bentuk integral untuk volume dari 2pi bisa kita keluarkan integral X pangkat 3 dx untuk batas bawah 0 dan batas atas 2 ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ya, batas bawah 0 dan batas atasnya 2 ya, untuk volumenya ini. Ini X-nya sama dengan 2 ya. Jadi volumenya di sini 2pi seperempat X pangkat 4 per 0, 2 ya, sehingga volumenya adalah 8pi. Jika pada contoh ke-10 tersebut dipartisi secara horizontal, maka kita bisa dapatkan bahwa partisi tersebut akan membentuk yang namanya cincin ya. Jadi volume tersebut juga bisa digunakan metode cincin untuk menghitungnya ya. Jadi kalau digunakan metode cincin berarti volumenya nanti rumusnya adalah delta volume itu ekuivalen dengan sigma, mohon maaf, pi R kuadrat minus R kuadrat ya, R besar kuadrat dikurangi R kuadrat kecil delta Y. Yang mana R kuadratnya ini kita tentukan tadi ya, di situ sama dengan 2 ya, jadi 2 kuadrat untuk R besarnya, kemudian untuk R kecilnya, ya, R kecilnya di sini sama dengan X, jadi di sini X kuadrat dikalikan dengan delta Y ya, sehingga kita dapatkan di sini limit ya, kita jumlahkan ya semua partisinya di sini untuk X kuadrat ya, untuk X kuadrat di sini sama dengan Y ya, di sini kan ya kurvanya. Jadi setelah kita jumlahkan semua partisinya, kita dapatkan limitnya, sehingga kita bisa membentuk dengan bentuk integral V sama dengan pi dari 0 sampai 4 ya, dari 0 sampai 4 untuk fungsi 4 min y dx. Mohon maaf, ini harusnya dy ya. Ya, min 4 min y dy ya, sehingga kita dapatkan untuk hasil integralnya itu adalah pi 4y minus setengah y kuadrat dari 0 sampai ke 4 ya, sehingga 16 minus 8pi, sehingga volumenya adalah 8pi. Nah, ini merupakan latihan soal. Baik, kita contoh ya, di sini contoh yang kelima ya. Darah yang dihasil pada gambar di bawah, kita diminta untuk menentukan bentuk integral untuk volumenya itu seperti apa. Nah, di sini kita bisa lihat ya bahwa bentuknya itu ketika menggunakan ini yang diminta adalah dengan menggunakan metode kulit tabung ya. Jadi kalau menggunakan metode kulit tabung itu volumenya didekati dengan yang namanya 2 PR
H gitu ya, delta R ya. Oke, nah di sini untuk delta R-nya sama dengan delta X ya, di sini ya. Di sini delta X, kemudian untuk R-nya sama dengan X ya. Untuk R-nya sama dengan X, sementara untuk H-nya adalah akar X-nya, sehingga kita bisa nyatakan di sini 2Pi gitu ya, untuk integral mulai dari 0 sampai 4 ya, untuk X akar X dx. Kemudian contoh yang berikutnya ada contoh pada grafik ya, daerah yang diarsir pada gambar di bawah ini diputar mengelilingi sumbu X sebesar 360 derajat. Ya, volume yang terjadi pada benda putar ini ya, kita bisa nyatakan ini salah satunya dengan menggunakan metode cakram ya, karena diputar seperti ini ya. Kemudian kita bisa hitung di sini ya, kalau menggunakan metode cakram dia sama dengan pi fx kuadrat. Nah, di sini fx sama dengan y ya. Y-nya itu adalah akar dari X, jadi akar X kuadrat. Nah, sehingga di sini kita bisa dekati dengan menggunakan pi akar X kuadrat delta X ya. Ya, ini dikurang delta X. Nah, kemudian dari sini, ya kita lupain tadi ya, kurang delta X. Oke, kita keluarkan di sini pi-nya ya, kemudian kita dekati dengan menggunakan rumus integral dari 0 sampai 4. X dx ya, sehingga kita dapatkan nanti hasilnya adalah volumenya 8pi. Baik, ini tadi adalah bab terakhir ya, maksudnya dari rangkaian bab dari anti turunan atau integral. Semoga bermanfaat. Ini merupakan juga video terakhir pada pembelajaran dari perkuliahan daring pada semester ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.